Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Revival Kids berakar, bertumbuh, berbuah dalam Kristus. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Selamat berjumpa kembali di Sekolah Minggu Online GKIN Revival Kupang. Ayo kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Sebelum kita memulai ibadah kita menyanyikan sebuah pujian. It's good to see you, hear me. Sama-sama bernyanyi, ikuti gerakan ya. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. Sekali lagi, it's good to see you, hear me. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. The Lord love you. So do I. The Lord love you. So do I. It's good to see you here with me. I'm so glad that you came. I'm so glad to I'm so glad that you came. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk memulai ibadah sekolah minggu online kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu kakak mengajak adik-adik semua untuk mengambil sikap doa. Tapi sebelumnya mari kita memuji nama Tuhan dengan pujian Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan
mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setia, anugerah, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih atas napas hidup, kekuatan, kesehatan yang masih Tuhan berikan bagi kami anak-anak puja Tuhan. Kami sangat mengucap syukur dan melimpah terima kasih ke hadapan hadirat-Mu. Dan pada saat hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu online kami pada pagi hari ini. Mari Tuhan boleh memberkati kami, menguduskan kami, memberkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Biarlah ibadah kami boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Ya, adik-adik, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Laskar Kristus. Kita menyanyi bersama-sama ya adik-adik sambil mengikuti gerakan dari guru-guru sekolah minggu. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya Laskar Kristus, siap traktor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Baik adik-adik, kita akan mengangkat pujian sukacita Berani Tampil Beda. Dengan bertepuk tangan ya adik-adik. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Lagi ya dari awalnya adik-adik. Saat iblis menggodaku. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Adik-adik,
Kita akan mempersiapkan diri kita, hati kita. Kita mau berdoa. Adik-adik boleh ambil sikap duduk dan lipat tangan. Kita mau berdoa untuk bangsa dan negara kita. Sebelum kita berdoa, kita mau nyanyikan satu pujian, Rumah Doa. Mari adik-adik ambil sikap, hati yang sungguh-sungguh. Kita mau berdoa buat bangsa dan negara kita, supaya Tuhan memulihkan negeri kita. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang. Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan sembah di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh diizinkan Tuhan, anak-anak-Mu dapat beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga Tuhan mau memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong bangsa kami. Tuhan, bangsa kami ini masih ada dalam pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan, Engkau sendiri yang bisa melalukan penyakit ini dari negeri kami. Tuhan tolong pemerintah kami dengan segala kebijaksanaan yang mereka keluarkan. Tuhan memberikan mereka kemampuan sehingga
Mereka boleh mengatur masyarakat dengan hikmat dari Tuhan. Mereka boleh mengarahkan bangsa kami untuk bisa hidup lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, para menteri, dan juga Menteri Kesehatan khususnya Tuhan yang sedang bekerja Tuhan sebaik-baiknya untuk mengatasi COVID-19 di negeri kami ini. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati, berikan mereka kepintaran, hikmat, akal budi, kebijaksanaan Tuhan, sehingga mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Tuhan tolong juga masyarakat kami, Indonesia, Kupang, khususnya Tuhan, Engkau tolong supaya kami semua bisa mematuhi peraturan dengan baik. Tuhan tolong juga kami boleh menjaga kesehatan kami. Tuhan tolong supaya kami taat kepada pemerintah kami. Terima kasih Tuhan, ini sebuah tanda bahwa Tuhan tetap menjaga kami sampai hari ini. Kami boleh ada, kami semua sehat, itu semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat adik-adik semua yang masih mengikuti ibadah secara online. Tuhan tetap memberikan mereka semangat dan sukacita, pengharapan Tuhan tetap berikan. Bagi kami semua terkhususnya anak-anak kami yang masih kecil, Tuhan tolong mereka untuk terus bersandar dan berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan di masa-masa sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa memberkati semua kami, orang tua juga yang terus bekerja untuk melayani keluarga. Tuhan memberikan mereka juga kesehatan dan kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kalau anak-anak terus tekun di dalam mengikuti sekolah minggu walaupun secara online. Kiranya sukacita dan pengharapan mereka terus bertambah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kiranya Tuhan mendengar seluruh seruan dan harapan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis ya. Jangan lihat kiri, lihat kanan, lipat tangan, tutup mata. Kita sama-sama menyanyi satu lagu firman, Firman Jadi Manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah juru selamatku. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Salam adik-adik, senang sekali pagi hari ini Kak Nukar bisa jumpa lagi dengan adik-adik. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kakak ajak kita untuk berdoa bersama.
Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji-muji nama Tuhan, bersukacita bersama. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menolong kami, memberi hikmat bagi kami, membuka hati kami, pikiran kami, supaya kami mengerti cerita firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab, tokoh wanita yang diceritakan di dalam Alkitab. Siapakah dia? Nah, mari kita membuka bersama Alkitab kita dari kitab Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai ayat 9. Kakak akan baca bagi kita semua ya. Deborah dan Barak. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu. Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju. Kata Deborah, baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Deborah. Siapakah Deborah? Alkitab menceritakan bahwa Deborah ini diangkat oleh Tuhan menjadi seorang hakim wanita yang memerintah, melayani di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Nah, ketika Deborah melayani sebagai hakim, itu keadaan di bangsa Israel tidak bagus. Mereka, bangsa Israel, sedang dijajah oleh bangsa Kanaan, ya. Rajanya adalah Raja Yabin. Nah, Raja Yabin ini dia memiliki seorang panglima perang yang sangat luar biasa hebatnya. Panglima perang ini bernama Sisera. Nah, adik-adik, Sisera ini dia punya persenjataan perang yang sangat mantap, yang sangat bagus, ya. Dikatakan bahwa dia punya 900 kereta besi. Adik-adik bisa bayangkan 900 kereta besi, dan itu dipergunakan oleh Sisera, panglima tentara Kanaan ini, ketika mereka maju berperang dengan bangsa-bangsa lain. Nah, pada waktu itu Tuhan Allah memerintahkan kepada Deborah untuk maju berperang melawan bangsa Kanaan yang punya kereta besi yang banyak itu. Adik-adik, ketika Tuhan Allah menyuruh Deborah maju berperang, apakah Deborah takut? Apakah Deborah menolak? Nah, tentunya tidak, adik-adik. Karena kalau kita membaca, Deborah maju. Dia tidak takut, dia malah menunjukkan keberaniannya. Sekalipun dia seorang wanita, sekalipun dia seorang perempuan, dikasih tugas oleh Tuhan Allah untuk maju berperang, dia menyiapkan kekuatannya, mengerahkan kekuatannya, maju untuk berperang. Kenapa? Dia tidak takut. Kenapa dia berani? Karena dia tahu bahwa Allah yang memerintahkan dia. Karena dia tahu bahwa Allah pasti akan bersama-sama dengan dia di dalam peperangan itu. Sehingga dia tidak takut. Nah, adik-adik,
ini mau mengajarkan kepada adik-adik juga dan kita semua bahwa di dalam menjalani kehidupan ini, apapun itu, kita tidak boleh takut, ya. Mungkin di rumah, ketika ditinggal sendiri oleh orang tua, hanya kita sendiri di rumah, apalagi kalau malam hari, kita berpikir pasti ada setan di sana di sini, ya, kita menjadi takut. Kita mungkin ada yang menangis, kita bersembunyi, tapi jangan takut, karena Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Nah, juga dalam hal-hal yang lain, kalau kita sedang melakukan sesuatu, kita mau mengerjakan sesuatu yang mungkin bagi kita, aduh saya tidak bisa mengerjakannya, ini sulit, ini sukar, saya tidak tahu caranya. Jangan takut, minta Tuhan untuk menolong kita, menolong adik-adik untuk mengerjakannya. Karena Tuhan pasti akan bersama-sama dengan adik-adik untuk melakukannya, mengerjakannya, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Nah, yang berikut adik-adik, selain Deborah ini seorang wanita yang pemberani, dia juga ternyata mau bekerja sama dengan orang lain. Nah, siapa yang Deborah bekerja sama dengannya? Yakni Barak, ya. Nah, Barak diajak oleh Deborah untuk bekerja sama di dalam melakukan tugas yang diberikan oleh Tuhan Allah, maju berperang melawan bangsa Israel. Nah, sekalipun Deborah ini sebagai seorang perempuan, sekalipun dia punya keberanian yang besar, tapi dia juga mau membuka diri untuk meminta kerjasama dari pihak lain. Dan dalam hal ini adalah Barak. Dia meminta Barak untuk bekerja sama dengan dia untuk maju berperang. Nah, ternyata ketika Deborah menyampaikan permintaan Barak untuk bergabung dengannya maju berperang, Barak ini dia tidak punya keberanian seperti Deborah seorang perempuan itu. Nah, Barak ini takut, ya. Sehingga Barak bilang, aduh, saya akan maju, tetapi kalau engkau maju dulu, kalau engkau maju saya akan maju. Nah, berarti Barak ini sedikit takut menghadapi bangsa Kanaan, apalagi mungkin dia juga tahu, ya, Sisera itu punya 900 kereta besi yang tidak akan mampu atau tidak akan bisa dikalahkan oleh mereka. Tetapi karena Deborah mengajak dia untuk bekerja sama, maka dia mau. Dan Deborah juga mengatakan bahwa bukankah Tuhan yang sudah memerintahkan? Artinya bahwa ketika Deborah mengajak Barak untuk bekerja sama, Deborah juga meyakinkan akan Barak ini bahwa jangan takut, ya, saya ajak kamu kerjasama, tetapi Tuhan pun akan bekerja bersama-sama dengan kita. Nah, adik-adik, kita lihat bahwa Deborah ini punya hati yang mulia. Dia tidak berbangga dengan keberaniannya. Dia tidak menyombongkan keberaniannya yang dimiliki olehnya dan Barak yang sedikit tidak berani. Dan dia juga mau membuka diri untuk mau mengajak orang lain bekerja bersama-sama dengan dia. Karena dia tahu bahwa pekerjaan itu tidak bisa dikerjakannya sendiri dengan bangsa Israel. Dia mengajak Barak bergabung sehingga mereka bekerja bersama-sama untuk berperang melawan bangsa Kanaan. Dan Alkitab menceritakan kepada kita adik-adik bahwa pada akhirnya Deborah dan Barak bersama tentara-tentara Israel, mereka berhasil memenangkan peperangan itu. Kenapa? Karena Tuhan berpihak pada mereka, karena Tuhan berperang bersama-sama dengan mereka. Nah, adik-adik, dari apa yang dilakukan oleh Deborah, dari apa yang dimiliki oleh Deborah, kiranya ini juga mengajarkan kepada adik-adik bahwa adik-adik juga sekalipun sekarang ini masih kecil, sekalipun tidak terlalu pandai seperti teman-teman yang lain, sekalipun secara fisik suka sakit-sakitan, mungkin lemah, tidak sehebat teman-teman yang lain, jangan pernah cemas, jangan pernah minder, dan jangan pernah malu. Harus punya keberanian bahwa sekalipun adik-adik kecil, sekalipun adik-adik lemah, sekalipun adik-adik tidak seperti teman-teman yang lain yang hebat, tapi adik-adik pasti bisa dan mampu. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan adik-adik. Dan adik-adik harus juga membuka diri untuk mau bekerja sama dengan orang lain. Khususnya sekarang ini kan adik-adik semua
sekolahnya sekolah online, sekolah dari rumah. Tentunya ada tugas-tugas, ada mata pelajaran yang adik-adik tidak mengerti, yang adik-adik tidak bisa kerjakan sendiri. Nah, jangan menutup diri, membuka diri untuk meminta bantuan kepada orang lain, kepada orang tua, kepada kakak, kepada saudara, kepada teman-teman di sekolah. Mungkin kita bisa lewat HP, kita hubungi, minta tolong untuk bantu soal nomor sekian. Nah, membuka diri untuk meminta bantuan teman-teman lain, menolong adik-adik. Nah, itu adalah cara-cara yang baik sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah dari cerita yang kita dengar pagi hari ini, dari teladan Deborah, 2 hal yang harus kita miliki dalam hidup ini. Milikilah keberanian dalam mengerjakan sesuatu dan membuka diri untuk bekerja sama dengan orang lain. Dan libatkanlah Tuhan di dalamnya, maka adik-adik akan melihat dan adik-adik akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan di dalam kehidupan adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah cerita firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh memiliki teladan, meneladani Deborah di dalam kehidupannya. Yakni kami boleh berani mengerjakan dan melakukan sesuatu. Bahkan kami mau membuka diri untuk bekerja sama dengan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Baik, hari ini kita akan menghafal ayat hafalan lagi. Ayat hafalan kita minggu lalu yang sudah disampaikan oleh Kariko. Hari ini kita sama-sama menghafal lagi. Ya, semua siap kita menghafal ayat hafalan kita yang terdapat di dalam Amsal 3 ayatnya yang ke-9. Bunyinya, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Kita ulangi lagi ya. Amsal 3 ayatnya yang ke-9, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Oke, sekarang ada ayat hafalan lagi yang akan kita hafal minggu depan. Kita sama-sama buka dari Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayatnya yang ke-31b. Roma pasal 8 ayat 31b, kita baca sama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kita ulangi lagi ya. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Baik adik-adik, hafal ayat hafalan ini. Minggu depan kita akan hafal bersama-sama. Baik, sampai jumpa. Shalom. Nah adik-adik, tadi sudah mendengar cerita tentang Deborah kan? Kali ini kita akan membuat prakarya pohon korma. Pohon yang biasa Deborah duduk di bawahnya. Nah, bahan-bahan yang dibutuhkan adalah 1 kertas HVS bersih, lem, kertas buffalo yang berwarna coklat yang telah digunting berbentuk batang pohon korma. Dan juga 1 kertas buffalo yang berwarna hijau berbentuk daun korma. Yang satu lagi yaitu berwarna hijau juga yang berbentuk buah korma. Nah, kita langsung saja akan menempelnya pada kertas HVS-nya. Jadi, kita taruh lem pada kertas buffalo dari batang pohon korma. Setelah dilem, lalu ditempelkan di tengah-tengah. Lalu dilem juga kertas buffalo yang berwarna hijau berbentuk daun. Lalu ditempelkan di atas dari kertas buffalo tadi yang berwarna coklat. Nah, setelah itu adik-adik akan menaruh lem juga dalam di sisi lain dari kertas buffalo yang berbentuk buah korma. Lalu ditempelkan di tengah-tengah dari daun tadi. Semuanya ya, Kak Alfa buat di sini ada 3 buah korma.
Setelah dilem semuanya, maka hasilnya seperti ini. Jadilah prakarya pohon korma. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu online kita hari ini. Sebelumnya kakak ajak adik-adik semua, kita naikkan pujian satu-satunya yang kuandalkan. Mari adik-adik ambil sikap doa. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah kita selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Mari adik-adik kita menyanyikan ini dengan sungguh-sungguh. Biarlah ini menjadi doa kita, bahwa kita selalu berharap pada Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Bapa buat penyertaan-Mu, buat kami pada hari ini kami boleh sama-sama beribadah walau lewat online, tapi biarlah tidak mengurangi sukacita kami ya Bapa. Tuhan memberkati apa yang sudah kami buat, biarlah itu memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan juga memberkati adik-adik di rumah yang sudah mendengarkan firman, biarlah itu menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi pedoman dalam melakukan aktivitas hari lepas hari ya Bapa.
Tuhan memberkati kami dalam seminggu ke depan. Biarlah minggu depan kami boleh bertemu kembali dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Ampuni semua salah dan dosa kami semua ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan surga. Amin. 1, 2, 3. Shalom.